Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit materi yang berkaitan dengan tugas LKS yang Bapak berikan kepada kalian. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kalian dapat memahami dan menyelesaikan tugas yang ada di LKS dengan benar. Materi yang akan Bapak jelaskan kali ini yaitu tentang hukum nun mati atau tanwin. Hukum nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah dimulai dari huruf alif sampai dengan huruf ya, maka hukum bacaannya dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama izhar, yang kedua idgham bigunah, yang ketiga idgham bila gunah, yang keempat iqlab, dan yang kelima ikhfa. Apa itu izhar? Apa itu idgham bigunah? Apa itu idgham bila gunah? Apa itu iqlab, apa itu ikhfa, dan berapa hurufnya, bagaimana contohnya, dan bagaimana cara membacanya. Mari kita bahas satu persatu. Hukum bacaan nun mati atau tanwin yang pertama yaitu izhar. Izhar artinya jelas. Hukum bacaan izhar yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki yang berjumlah ada 6 huruf, yaitu hamzah atau alif, ha, kho, ain, goin, dan ha, maka cara membacanya harus dibaca jelas bunyi n-nya. Contoh bacaan izhar. Contoh pertama, anharun. Nun mati bertemu dengan salah satu huruf halki berupa ha, maka cara membacanya bunyi n pada nun mati harus dibaca jelas, anharun. Contoh yang kedua, adzabun alim. Tanwin berupa dhammatain bertemu dengan salah satu huruf halki berupa alif atau hamzah, maka cara membacanya bunyi n pada dhammatain harus dibaca jelas, adzabun alim. Hukum bacaan yang kedua yaitu idgham biguna. Idgham artinya memasukkan, biguna artinya berdengung. Hukum bacaan idgham biguna yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna yang berjumlah 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Maka cara membacanya bunyi n pada nun mati atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf idgham biguna dan disertai dengan berdengung. Contoh idgham biguna. Contoh pertama, may yaqulu. Nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna berupa ya, maka cara membacanya bunyi n pada nun mati harus dimasukkan ke dalam huruf ya dan disertai dengan berdengung. Jadi bunyi n-nya dianggap hilang atau sudah dihilangkan karena sudah dimasukkan ke dalam huruf idgham biguna. May yaqulu. Contoh yang kedua, isyawatu walahum. Tanwin berupa dhammatain bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna berupa waw, maka cara membacanya bunyi n pada dhammatain harus dimasukkan ke dalam huruf waw dan disertai dengan berdengung. Jadi bunyi n pada dhammatain dianggap hilang karena sudah dimasukkan ke dalam huruf idgham biguna. Kisyawatu walahum. Berikutnya hukum bacaan yang ketiga yaitu idgham bila gunah. Idgham artinya memasukkan, bila guna artinya tanpa berdengung. Hukum bacaan idgham bila guna yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna yang berjumlah 2 huruf, yaitu lam dan ro, maka cara membacanya bunyi n pada nun mati atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf idgham bila guna tanpa disertai dengan berdengung. Contoh idgham bila guna. Contoh pertama, mir rabbikum. Nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna berupa ro, maka cara membacanya bunyi n pada nun mati harus dimasukkan ke dalam huruf ro dan tanpa disertai dengan berdengung. Jadi
bunyi N-nya dihilangkan karena sudah dimasukkan ke dalam huruf idgham bila guna. Mir rabbikum. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Mil ladunka. Nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna berupa lam. Maka cara membacanya bunyi N pada nun mati harus dimasukkan ke dalam huruf lam dan tanpa disertai dengan berdengung. Jadi bunyi N-nya dihilangkan juga karena sudah dimasukkan ke dalam huruf idgham bila guna. Mil ladunka. Selanjutnya hukum bacaan yang keempat yaitu iqlab. Iqlab artinya membalikkan. Hukum bacaan iqlab yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan satu huruf iqlab berupa ba. Maka cara membacanya bunyi N pada nun mati atau tanwin harus dibalikkan menjadi M dan disertai dengan berdengung. Contoh iqlab. Mim ba'di. Nun mati bertemu dengan huruf iqlab berupa ba, maka bunyi N pada nun mati harus diganti menjadi bunyi M. Jadi N diganti M dan disertai dengan berdengung. Mim ba'di. Contoh yang kedua, amadam ba'ida. Tanwin berupa fathatain bertemu dengan huruf iqlab yaitu ba. Maka cara membacanya bunyi N pada fathatain diganti menjadi M atau bunyi N diganti menjadi M dan disertai dengan berdengung. Amadam ba'ida. Dan yang terakhir hukum bacaan yang kelima yaitu ikhfa. Ikhfa artinya samar. Hukum bacaan ikhfa yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang berjumlah 15 huruf yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dot, to, dho, fa, kof, dan kaf. Maka cara membacanya bunyi N pada nun mati atau tanwin harus disamarkan dan disertai dengan berdengung atau bunyi N-nya menjadi bunyi eng. Contoh ikhfa. Contoh pertama, yang tadhiru. Nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa berupa ta. Maka bunyi N pada nun mati harus disamarkan seperti bunyi eng. Yang tadhiru. Dan jangan lupa harus disertai dengan berdengung. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Anjaina. Nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu berupa jim. Maka bunyi N pada nun mati harus disamarkan seperti bunyi eng dan disertai dengan berdengung. Anjaina. Alhamdulillah, pembahasan kali ini telah selesai. Nantikan kembali pembahasan selanjutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Syukron katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.